Halo, kembali lagi ke Pesan Asmara di 22 Juni sampai 29 Juni ya. Di sini lanjut kita ke Scorpio karena bintang-bintang sebelumnya sudah Bunda bacakan ya di playlist. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian semua yang mau dibacakan auranya. Masih boleh, tetap tinggalkan nama panjang di bawah biar nanti Bunda bantu lihatkan ya. Bunda bacanya bukan aura yang warna ya, tapi lebih ke visualnya aja. Gitu. Lanjut kita ke Scorpio ya. Pesan asmara untuk Scorpio ya. 23 Oktober sampai 21 November di 22 Juni sampai 29 Juni ada konflik kecil tapi justru memperkuat hubungan. Jangan simpan emosi sendiri. Bicarakan dari hati. Oke, di sini sih sebenarnya konflik itu selalu ada ya. Tapi di sini energi Scorpio yang ada konflik kecil ya. Bunda baca sih ada sekitar 30%. Yang 20%-nya lagi sudah tenang dari konflik dan yang sisanya lagi mereka masih sedang diam-diaman. Diam-diaman dalam artian kalau ini dibicarakan pasti meledak nih. Gitu ya, kita bicarakan yang 30% yang sedang dalam konflik. Di sini sih yang Bunda lihat ya mengalah bukan berarti kalah ya. Terus di sini berterus terang juga itu bukan satu hal yang buruk walaupun itu satu kesalahan yang fatal ya. Tapi paling tidak dengan begini kita akan tahu kondisi sebenarnya hubungan kita seperti apa. Jangan simpan emosi sendiri. Memang betul. Bicarakan. Manusia itu hanya butuh bicara, mendengarkan, dan didengarkan. Jangan lakukan cuman maunya didengerin aja. Jangan juga maunya kita sebagai pendengar aja. Itu sangat tidak adil ya teman-teman ya. Bicarakan dari hati ya. Intinya cari momen yang tepat tetap ya. Cari momen yang tepat di mana pasangan kita bisa menerima keluh kesah kita, begitu juga kita sendiri siap untuk bercerita, begitu ya. Lanjut kita ke Sagittarius ya. 22 November sampai 21 Desember. Pesan asmaranya di tanggal 22 Juni sampai 29 Juni. Minggu ini cocok untuk eksplorasi baru bersama pasangan atau gebetan. Ajak jalan-jalan atau buat rencana seru-seruan bareng. Di sini sih momen-momen harmonis sebenarnya ya untuk Sagittarius ya. Energinya cukup bagus. Di sini sih ada hubungan yang sangat tenang untuk Sagittarius di angka 80%. 20%-nya mungkin mereka harus saling ini ya, kayak saling terbuka, juga saling introspeksi diri, dan dimana buat hubungan kalian ini nyaman ya untuk para Sagittarius ya. Karena apa? Di sini yang 20% itu kayaknya sih sama-sama kayak mendem kesalahan. Aku tahu kesalahanmu, di sini aku menahan emosi untuk kamu. Seperti itu untuk 20%-nya dari Sagittarius ya. Bunda bacakan yang 80% ya. Yang 80% di mana di sini mereka dalam keadaan yang harmonis. Mungkin di sini beberapa waktu yang lalu yang mungkin sedikit agak panjang, mereka sudah berada di konflik di mana satu sama lainnya harus saling mengerti. Sekarang sudah waktunya untuk menjaga keharmonisan. Contohnya jalan-jalan ya. Terus seru-seruan bareng. Di sini sih nggak harus di yang jauhnya atau di tempat yang mahal ya. Tapi bisa aja ke kafe yang deket-deket rumah atau ngopi bareng. Terus ya ada apa ya kayak apa sih yang katanya tuh family time gitu ya. Yang dimana itu tidak ada campuran dari kerjaan atau hal lain begitu ya teman-teman ya. Good job untuk Sagittarius, energinya cukup bagus di minggu ini ya, di minggu 22 Juni sampai 29 Juni. Energi yang Bunda bacakan di sini ya teman-teman ya, bukan jadi satu patokan apa yang Bunda baca ini adalah benar 100%, tidak. Tapi di mana apa yang Bunda bacakan ini sebagai penyeimbang saja atau pertimbangan saja. Jika kalian berada di apa yang Bunda bacakan, kalian bisa tahu, oh harusnya begini, oh harusnya begitu.
Begitu ya teman-teman ya. Tidak pernah niat saya untuk mendahului Tuhan, tapi paling tidak kita di sini bisa kayak mencari solusi bersama gitu ya bagi yang membutuhkan. Gitu ya teman-teman ya. Buat kalian yang masih stay di sini, kita lanjut ke Capricorn ya. Capricorn di sini 22 Desember sampai 19 Januari ya, energi pesan semesta, pesan asmaranya ya. Kamu cenderung tertutup minggu ini ya. Tapi justru ini membuat seseorang penasaran. Cobalah terbuka sedikit demi sedikit. Capricorn, mungkin ini Capricorn yang dibaca itu Capricorn yang ini ya, yang lagi berdiam itu apa sih namanya ya? Introvert ya. Ya, di sini Capricorn yang ada di energi malas untuk terbuka pada orang lain adalah sekitar 40% ya, 35 sampai 40%. Yang sisanya 60% baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Di sini yang Bunda lihat energinya cukup bagus. Ada hubungan, terutama asmara, hati dan emosional di sini cukup bagus. Tapi yang 40% ini kayak sedang dalam kayak memperbaiki mental gitu ya, memperbaiki emosional. Entah luka apa yang sedang Capricorn derita sebelum ini Bunda kurang tahu, yang pasti di sini dia kayak merasa kurang percaya diri ya. Dan di sini sih tertutupnya dia tuh lebih ke arah sakit hati atau takut terluka lagi. Begitu. Kalau di sini sih yang Bunda lihat memang cobalah terbuka sedikit demi sedikit. Memang sih obatnya sakit hati itu cuma satu, waktu. Selain tidak nampak mukanya, juga biar waktu yang bicara gitu ya. Itu ya, Capricorn sih Bunda rasa kalau yang jomblo sih aman ya, cantik ya, ganteng ya. Tapi kalau yang sudah punya pasangan, jangan terlalu tertutup. Minimal pasanganmu harus tahu luka apa yang sedang kamu derita, gitu ya. Pasangan yang sangat menyayangi kamu, itu pasti akan membuat sembuh luka kamu. Begitu sebaliknya, jika pasangan kamu kurang baik, maka dia bukan menyembuhkan, bukan juga kejam banget ya kalau tambah melukai ya, tapi lebih ke membiarkan gitu. Biarkan luka itu sembuh, dan luka mental atau luka batin itu sembuhnya itu bisa merubah karakter. Itu yang membuat Capricorn harus ini ya, harus jaga diri dan hati-hati, karena luka batin dan mental itu bisa merubah karakter seseorang. Itu pesan Bunda. Kalau merubah ke arah yang bijaksana masih oke, tapi kalau antara sakit atau sampai tidak bisa membedakan antara salah dan benar dan tabrak aja wes ngono, itu yang bahaya ya teman-teman ya. Gitu, lanjut ke Aquarius ya. Aquarius di sini 20 Januari sampai 18 Februari ya. Pesan asmaranya, komunikasi adalah kunci. Pasanganmu bisa salah paham jika kamu terlalu singkat. Single, jangan terlalu cuek ke yang perhatian. Di sini sih untuk energi Aquarius yang Bunda baca, kadang sih mungkin kita terlalu sibuk ya, jadinya kayak ngomong aja singkat-singkat gitu. Males ngomong ya. Di sini energi Aquarius yang still cuek ya, ada di angka nggak terlalu banyak, 60 sampai 80%. Sisanya mereka sih masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Keadaan ini sih untuk Aquarius sebenarnya itu lebih ke hati-hati melukai pasangan kalian ya. Dan juga hati-hati membuat orang yang sayang kalian itu menjadi jauh. Itu ya teman-teman ya. Pesan untuk Aquarius, tolong diperhatikan lagi ya. Jangan cuek-cuek, jangan nanti ada yang pergi gitu. Itu teman-teman untuk Aquarius. Lanjut kita ke Pisces ya teman-teman ya, 19 Februari sampai 20 Maret ya. Pesan asmaranya di 22 Juni sampai 29 Juni. Hati-hati baper sendiri, kamu sedang peka. Jadi jangan langsung percaya sinyal, tanyakan perasaan sebenarnya gitu. Waduh, Pisces ini lagi salting ya, kalau ada gebetannya ya. Kalau ada gebetannya lewat,
dia lagi salting nih teman-teman nih. Di sini sih energi Pisces yang lagi salting ya, yang lagi baper. Di sini sih ada 30% yang ke arah cinta. Yang 40%-nya ke arah baper ke negatif thinking ya. Dan yang sisanya lagi berada di keadaan yang cukup bijaksana, mungkin ya sekitar usia mereka sudah 40 atau 50 tahun ke atas sehingga dia mudah untuk berpikir secara bijaksana ya untuk Pisces ya. Di sini kan kita bacakan yang 30 dan 40 ya untuk Pisces ya. Pisces di sini yang Bunda lihat ya, jangan baper sendiri dalam artian untuk yang ke arah kebucinan ya itu tidak semua orang baik itu berarti cinta gitu ya. Nggak semua orang yang baik sama kamu itu berarti sayang, berarti cinta, enggak. Tapi memang kadang dia itu baik gitu, memang dia itu tersetting oleh semesta baik gitu ya, makanya dia baik ke semua termasuk ke kamu ya Pisces ya. Untuk Pisces yang 40% yang overthinking ya, yang negatif thinking sama pasangan dan sekitar, jangan sampai terbawa emosi ya. Takutnya malu gitu ya. Nyangka ternyata enggak gitu kan. Tinggal dibalikin tuh sama orangnya, lu, gua apa lu? Gua apa lu? Diem lah kan jadinya, jadi kayak patung gitu. Itu sih untuk Pisces yang lagi overthinking ya. Untuk yang Pisces yang sudah bijaksana, selamat, Anda berada di keadaan yang tenang pastinya. Tenang dalam artian sudah bisa mencerna ya, oh ini overthinking, oh ini hanya baper gak jelas gitu ya. Energi Pisces yang Bunda rasakan di sini sih sebenarnya cukup baik ya, karena di sini slack seperti ini ya. Keadaan overthinking, baper itu membuat kita belajar lebih bijaksana lagi jika terjadi kesalahan. Karena semua, kembali yang Bunda katakan, semua orang itu berhak salah. Tapi biarkan mereka bertanggung jawab dengan kesalahannya. Begitu ya teman-teman ya. Bunda rasa Pisces adalah bintang terakhir yang Bunda bacakan untuk minggu ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lagi-lagi Bunda ingatkan, jika kalian mau dibaca aura secara visualnya, boleh tinggalkan nama panjangnya ya, nanti Bunda bacakan. Jangan lupa di like dulu, subscribe dulu. Jika memang tidak ada ketepatan atau salah dalam pembacaan secara visual, ya namanya juga game ya kan, prediksi-prediksi. Jika salah, ya mungkin itu akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Ya, jika memang benar syukurlah, jadikan apa yang Bunda bacakan sebagai pertimbangan gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pembacaan minggu depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye bye.